Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk anak-anakku, siswa-siswi MTSN 4 Madiun dimanapun kalian berada. Kali ini Bu Anggi akan menyampaikan materi tentang teks cerpen sesi 1, mengenal cerpen dan unsurnya. Bu Anggi yakin kalian pasti familiar dong dengan kata cerpen. Pada pertemuan sebelumnya atau jenjang sebelumnya, kalian sudah pernah mendapatkan materi tentang cerpen, bukan? Kali ini kita akan membahas unsur-unsur cerpen. Namun, sebelum kita masuk pada unsur cerpen, perlu dong kita mengingat kembali apa itu cerpen, apa saja jenis cerpen, dan apa tujuan penulisan cerpen. Baiklah, kegiatan kita hari ini didasarkan pada kompetensi dasar 3.5, mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Pengertian cerpen berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima adalah karangan pendek yang menuturkan kejadian, perbuatan, atau pengalaman yang sebenarnya didasarkan pada fakta atau hanya rekaan belaka. Inspirasi menulis cerpen yang didasarkan pada fakta bisa saja diambil dari kejadian nyata yang pernah dialami oleh penulis, atau penulis bisa membuat ceritanya berdasarkan rekaan belaka, sehingga tokoh dan latar hanya fiktif belaka. Ciri-ciri dari cerpen adalah 1. Habis dibaca dalam 1 kali duduk. Maksudnya, ketika kita membaca sebuah cerpen, kita bisa habis dari awal sampai akhir dalam 1 kali baca. Yang kedua, ciri dari cerpen adalah terdiri dari 3 sampai 10 halaman. Yang ketiga, hanya memiliki 1 alur sederhana. Keempat, tidak banyak tokoh. Dan kelima, penggambaran latar yang sederhana. Untuk ciri cerpen ketiga, 4, dan 5 berkesinambungan ya, sehingga ketika alurnya itu sederhana, maka pengambilan tokoh juga sedikit dan penggambaran latar juga sederhana. Yang ketiga, tujuan dari penulisan teks cerpen ada 2. Yang pertama adalah edukasi, yang kedua adalah hiburan. Untuk cerpen tujuannya cenderung pada hiburan ya. Kenapa? Karena cerpen dibaca hanya sebagai pengisi waktu luang saja atau hanya sebagai penghilang penat sambil bersantai. Tapi ada juga dalam kegiatan edukasi membutuhkan cerpen yang digunakan untuk penelitian karya sastra. Nah, jadi tujuannya ada 2, yaitu edukasi dan hiburan. Itu tadi. Jadi kalian ingatkan apa itu cerpen, ciri-ciri cerpen, dan tujuan pembuatan cerpen. Baiklah, sekarang kita masuk pada unsur pembangun cerpen. Unsur pembangun cerpen ada 3, yaitu unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan unsur kebahasaan. Apa itu unsur intrinsik? Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam karya sastra itu sendiri. Yang dimaksud karya sastra di sini adalah cerpen ya. Jadi, apa saja unsur intrinsik? Ada 6. Yang pertama tema, yang kedua penokohan, yang ketiga latar, keempat alur, kelima sudut pandang, dan keenam adalah alma. Tema adalah topik dasar cerita. Sebelum kita membuat sebuah cerpen, perlu dong kita memiliki tema terlebih dahulu agar ketika kita mengembangkan karya sastra kita ini tidak keluar dari jalur yang kita inginkan. Misal, kita sudah menentukan tema pendidikan. Di dalam satu karya sastra yang akan kita buat nanti, maka kita cenderung fokus pada tema utama, yaitu pendidikan, tidak melenceng kemana-mana. Contoh tema-tema yang ada dan yang bisa digunakan sebagai sumber inspirasi membuat cerpen. Ada pendidikan, agama, sosial, budaya, dan lain-lain. Penokohan. Penokohan adalah pemberian watak pada tokoh yang kita buat dalam cerpen kita. Penokohan ada banyak. Ada penokohan sabar, ada pemarah, ada sombong, rendah hati, jahat,
baik hati, dan lain sebagainya. Latar. Unsur intrinsik latar ini penggambaran pendukung kejadian yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana. Nah, waktu, tempat, dan suasana tidak selalu pagi, siang, sore, dan malam ya. Tempat juga tidak selalu di sekolah, di halte bus, di terminal, di stasiun, di bandara, atau di mana? Tidak. Tapi bisa saja pagi ini ya, besok sore, dalam lamunanku, itu sudah termasuk dalam latar. Sekarang alur. Alur adalah tahapan peristiwa yang terjadi dalam sebuah cerpen. Jenis alur ada 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju berarti strukturnya berurutan dari struktur awal sampai struktur akhir. Alur mundur berarti strukturnya mengambil satu struktur bagian tengah atau akhir, kemudian kembali pada bagian awal. Kalau struktur campuran diawali dengan mengambil struktur tengah atau akhir, kembali ke awal, ke tengah lagi atau akhir, kembali ke awal lagi, maka itu disebut dengan alur campuran. Yang kelima adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah cara penggambaran penulis untuk menceritakan tokoh dalam cerpen yang ia buat. Sudut pandang ada 4. Sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan, sudut pandang orang ketiga serba tahu, sudut pandang orang ketiga sebagai pengamal. Jadi ada 4 ya. Sebenarnya ada banyak, tapi yang umum kita gunakan ada 4 sudut pandang. Yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan penulis yang ingin disampaikan kepada pembaca. Itu pasti. Kenapa setiap karya sastra harus memiliki amanat? Agar karya sastra itu bisa dinikmati, tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga bisa dijadikan sebagai refleksi hidup. Unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun karya sastra, dalam hal ini cerpen, dari luar dan berhubungan dengan biografi penulis. Apa saja yang termasuk pada biografi penulis? Bisa pendidikan, bisa sosial ekonomi, dan bisa sosial budaya dari kehidupan penulis itu sendiri. Jadi, sumber penulisan cerpen yang diciptakan oleh seorang penulis tidak mungkin jauh dari kehidupan pribadi penulisnya. Entah itu dari segi pendidikan, entah itu dari segi sosial ekonomi, entah itu dari segi sosial budaya. Kenapa demikian? Karena pengalaman yang dimiliki penulis itu pasti mempengaruhi hasil karya sastra yang dibuat. Tidak mungkin dong jika tidak memiliki pengalaman ke Paris kemudian dia menuliskan tentang Paris. Jelas tidak ada. Kosakata dia tidak punya, bahasa dia tidak bisa, pengalaman pun dia tidak ada. Sehingga karya sastra yang diciptakan oleh seorang penulis pasti ada benang merah dengan kehidupan penulis pribadi itu sendiri. Unsur intrinsik dan ekstrinsik sudah kita bahas. Sekarang kita pada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari cerpen sebenarnya sangat banyak, tapi yang sering muncul dalam kebahasaan cerpen itu ada 3, yaitu diksi, kalimat deskripsi, dan majas. Apa itu diksi? Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek seperti yang diharapkan. Contoh, padanan kata dari kata rajin, getol, giat. Dipilih sesuai konteks kalimat sehingga lebih nyaman didengar. Tidak mungkin dong saya bilang, wah Bu Guru getol banget berangkat ke sekolah. Wah, Bapak getol banget kerjanya untuk nyari nafkah. Gak mungkin kan? Nah, jadi konteks kalimat itu menentukan diksi apa yang kita pilih agar lebih nyaman didengar. Misal, padanan kata berkata, berfirman, berseru. Konteks kalimat, Allah berfirman. Ya, tidak mungkin dong konteks kalimat kepala sekolah berfirman. Nah, sehingga pilihan diksi yang tepat pada konteks kalimat itu penting agar lebih nyaman didengar. Yang kedua adalah kalimat deskripsi. Kalimat yang disusun dengan pemaparan atau gambaran secara jelas dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan sendiri apa yang disampaikan oleh
penulis melalui kata-kata tersebut. Contoh, terentak tanganku seketika menutup lubang hidungku karena bau anyir dari ruangan itu. Nah, seolah-olah kita bau anyir, ya kan? Seolah-olah kita melihat orang menutup hidungnya, seolah-olah kita mendengar orang menghentakkan tangannya. Nah, ini adalah efek yang digunakan oleh kalimat deskripsi karena dia telah menggambarkan secara detail dan terperinci, bisa menyampaikan maksud penulis itu kepada pembaca agar bisa mengikuti yang diinginkan penulis. Pasti ada efek yang diinginkan gitu. Jadi penjabaran dalam kalimat itu secara detail dan terperinci sehingga pembaca seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, seolah-olah merasakan secara langsung apa yang disampaikan penulis melalui kata-kata. Yang ketiga adalah majas. Majas adalah mengungkapkan perasaan dengan menggunakan kalimat kias, tidak secara langsung. Majas yang sering digunakan dalam cerpen, hiperbola, personifikasi, dan perumpamaan. Hiperbola adalah majas yang melebih-lebihkan sesuatu. Contoh, ujian kenaikan kelas membuat kepala terasa mau pecah. Masa sih? Enggak juga kan? Masa ujian aja kepala jadi terasa pecah? Bisa juga. Karena kesalahanku, guru menjemurku di bawah terik matahari hingga aku bermandikan keringat. Masa mau bermandikan keringat? Kan tidak mungkin. Mandi pakai air dong. Terus yang kedua, majas personifikasi, yaitu memberikan sifat manusia terhadap benda mati. Contoh, rumput bergoyang, ya kan? Angin membelai rambutku. Kemudian alam menjadi saksi bisu. Yang menjadi saksi siapa sih? Manusia dong. Yang membelai siapa sih? Tangan manusia dong. Tapi kenapa di sini dipasangkan kepada benda mati? Yang ketiga, perumpamaan, yaitu membandingkan dua hal dengan menggunakan kata seperti bak, bagai, dan laksana. Contoh kalimatnya adalah kata-kata Butejo tajam bagai pisau belati. Mana ciri dari majas perumpamaan? Bagai. Oke, itu tadi adalah unsur yang terkandung dalam cerpen. Unsur intrinsik, unsur ekstrinsik, dan unsur kebahasaan. Baiklah, terima kasih kalian telah menyimak materi hari ini. Jangan lupa di era pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dengan cara sering mencuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.